Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilham Darmawan dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan menampilkan sebuah atau mendemokan sebuah prototype aplikasi yang saya buat, yaitu Wellnotes. Sedikit gambaran, di sini saya membuat sebuah aplikasi Wellnotes, yaitu merupakan sebuah aplikasi semacam kolaborasi. Jadi mirip kayak Evernote atau OneNote gitu ya, tapi ini bisa kolaborasi gitu sama orang lain. Tapi saya jujur kurang tahu ya, apakah di Evernote atau OneNote itu mereka juga bisa kolaborasi gitu. Tapi saya bikin aplikasinya ini kayak dia tuh eh, semacam kayak aplikasi note tapi bisa kolaborasi gitu. Nah, apa pentingnya software ini gitu ya. Jadi software ini tuh saya bikin supaya untuk memudahkan sebuah kelompok atau tim gitu untuk mengatur atau mengorganisir kerjaan mereka gitu, supaya lebih teratur dan lebih terstruktur. Karena dalam tim itu pasti komunikasi sangat penting gitu kan, dan akan lebih mudah jika komunikasi tersebut bisa divisualisasikan gitu. Oke, jadi langsung langsung saja. Tapi sebelumnya saya juga disclaimer dulu, karena ini saya bikinnya cuma sehari gitu ya. Jadi eh, jangan berharap banyak gitu ya. Paling saya cuma bikin front end aja, dan itu pun juga nggak lengkap dan belum dinamis gitu ya. Dan karena cuma sehari, cuma ada front end doang, ya database-nya nggak ada gitu. Jadi otomatis fitur-fiturnya juga masih belum jalan semua gitu. Tapi saya akan usahakan gitu untuk menggambarkan fitur-fitur tersebut gitu. Jadi gitu aja. Nah, pertama-tama ini ada aplikasi loginnya gitu ya. Jadi ini tampilan awalnya gitu. Nah, di sini pengguna bisa input email dan password untuk login gitu. Di sini ada passwordnya, dan di sini emailnya gitu. Dan di sini sebenarnya ada fitur show password sama remember me, cuman ini juga belum saya bikin gitu ya. Nah, terus kalau untuk belum daftar, nanti pengguna bisa klik yang di bawah ini. Nanti di sini ada untuk form registernya. Di sini cuma dimintain email, password, dan nomor telepon gitu. Dan juga di sini ada show password gitu, untuk memudahkan pengguna untuk memasukkan passwordnya. Nah, kembali ke halaman awal di sini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk gitu ya. Di sini saya akan mengetik admin, username dan passwordnya juga admin. Nah, ini segini aja. Nah, di sini eh, halaman awalnya gitu ya, masih prototype. Nah, kita bisa lihat di sini URL-nya itu udah pakai keamanan hash gitu ya. Ini masih sederhana tapi ya cukup lah ya untuk kayak gini mah, pakai hash gitu. Ini kalau di translate itu artinya ilham gitu ya, ilham di hash jadi kayak gini. Nah, terus di halaman ini itu ada manage sama create gitu ya. uh, Manage itu dipakai buat mengatur project-project ini gitu kan. Cuman karena saya belum sempat bikin gitu kan, karena cuman sehari gitu, jadi baru front end doang, dan belum ada yang jalan fiturnya karena perlu backend juga gitu. Nah, biar ada gambaran, saya punya gambarnya sebentar. hmm, Balikin ini data D kuliah. Ini gambaran awalnya untuk yang home manage gitu. Jadi ketika diklik, dia bakal muncul jendela gitu nanti. Kemudian penggunanya bisa isi title, description, nama genre atau kategoris gitu ya. Nah, kategorisnya ini uniknya di aplikasi ini tuh penggunanya tuh bisa masukin bebas terah gitu ya, mau apa genrenya. Jadi menyediakan kebebasan gitu buat si pengguna membuat genrenya sendiri, karena ya supaya lebih fleksibel aja sih note-nya sih. Jadi kayak dia bisa bikin note atau project untuk misalnya sekolah, untuk bermain, dan dengan
fleksibel kayak gitu, dia bakal lebih inget, oh gue punya project di well notes gitu kan, project catatan keuangan harian atau misalnya tugas sekolah atau tugas kantor gitu. Terus ada create itu juga sama, bersama kayak manage, cuman dia tuh kayak kosongan doang gitu kan, kayak gini. Nah kemudian ini kalau kita klik, nah ini jadi ini halaman projectnya gitu ya. Jadi di sebelah kiri itu ada kayak semacam navbar gitu ya. Di sini tuh ada project satu namanya, kemudian ada pensil juga. Nah pensil ini bisa dipakai buat ngerubah nama projectnya gitu ya. Terus ada subtitle sama tanggal project ini dibuat gitu, dan ada link juga. Ini linknya belum bisa diklik ya, belum ada yang jalan fiturnya, tapi saya ada gambarannya juga. Ini gambar linknya gitu ya. Nah ini gambar linknya, jadi ketika diklik nanti secara otomatis link projectnya itu bakal masuk ke clipboard si pengguna gitu, dan pengguna tuh cukup mempastenya aja ke mana, misalnya ke WhatsApp gitu. Nanti modelnya sama kayak link-link ya biasanya gitu, kayak Google Docs atau Canva gitu, modelnya kayak gitu sama. Terus di bawah sini ada note-nya gitu ya, ini bisa diklik gitu kan. Nah kalau diklik ini dia tandanya tuh emang lagi aktif gitu kan, dan harusnya berubah di bagian note sininya nih, tapi karena emang belum jalan semua ya udah jadi nggak jalan gitu. Nah ada juga sini tombol anggota gitu ya. Tombol anggota ini dia buat ngelihat siapa aja yang online dan siapa aja yang masuk ke projectnya gitu. Nih gambarannya kurang lebih kayak gini gitu ya dia ya. Kemudian ada juga yang notifikasi. Ini notifikasi gambarnya kayak gini kurang lebih gitu ya. Kan tadi di sebelahnya ada tombol notifikasi gitu ya. Nanti kalau diklik itu dia bakal muncul jendela kayak gini. Di sini ada tombol manage sama create notification gitu. Sama ada judul project. Kemudian di bawahnya ini ada notif-notifnya. Nah, ketika diklik notifikasi yang create itu, dia bawahnya bakal ke expand sendiri, dan di sini ada title, description, terus ada tujuan. Nah tujuan ini untuk kita pengen notifikasi ini untuk siapa gitu, dan di sebelah kanan ini ada member-membernya mau siapa gitu kan. Nah yang warna hijau ini itu artinya member yang dipilih gitu buat notifikasinya. Kemudian ada time dan ada simpan gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau mau ngedit juga sama, cuma bedanya kalau ngedit dia udah ada teksnya gitu kan, tinggal dirubah-rubah doang. Nah terus di atas sini ada toolbar gitu ya. Jadi well notes ini bisa nyimpan gambar, bisa nyimpan audio, file, sebuah link, kemudian ada maps juga gitu, sama rewind. Rewind ini mirip kayak undonya gitu, undonya Word gitu kan, ya gitulah kayak undo gitu. Sama ada checklist buat nyimpan notnya gitu. Terus ya sebenarnya bisa juga sih nyimpan otomatis kalau bisa mah. Ntar bisa dibikin fitur ya gitu ke depannya. Nah ini ada Times New Roman juga nih buat fontnya gitu, ada boldnya, italic, underline dan segala macamnya gitu ya, standarnya toolbar gitu ya, walaupun ini bukan standar sih, nggak ada tabel juga. Nah terus ya jadi ada title juga di sini. Ini bisa diketik misalnya project ADS gitu ya, kemudian ada date nya. Nah kayak gini, ini bisa disimpan date atau bisa disimpan juga bikin kayak subjudul kayak gini, dan juga 23. Dan misalnya sini apa gitu, menulis apa gitu misalnya ya, kurang lebih kayak gitu sih untuk gambarannya gitu. Jadi seperti itu gambaran untuk
Wildnots-nya gitu ya. Ya saya menyadari kalau ini tuh masih banyak kekurangan gitu, kayak contohnya fiturnya belum jalan, terus juga layoutnya masih sederhana banget, dan yang paling penting stylenya juga masih berantakan, kayak color palette-nya gak jelas gitu kan, warnanya macam-macam, ada biru, ada merah, ada hijau gitu kan, jadinya kombinasi warnanya kurang gitu dan lain sebagainya. Ya tapi ya mau dimaklumi lah ya. Ya sekian dari saya, Muhammad Ilham Darmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.